Halo guys, kembali di channel Yendo Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film berjudul Forbidden Zone yang dirilis pada tahun 2003. Film ini menceritakan tentang pertarungan memperebutkan senjata pusaka yang mampu merubah pemegang senjata menjadi maharaja. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai di sebuah benua bintang, di mana setiap 1000 tahun, ketika 7 ekor naga menarik sebuah peti mati dan tiba di benua bintang, maka sebuah pulau terlarang akan muncul. Siapapun yang mendapatkan senjata dari pulau tersebut akan menjadi maharaja yang mampu menghancurkan dunia hanya dengan lambaian tangan. Suatu ketika setelah pulau terlarang muncul, Sakte Pedang mengadakan kompetisi guna mendapatkan murid terakhir sebagai perwakilan Sakte untuk menuju ke pulau terlarang. Lu Sheng yang ditugaskan sebagai mentor menjelaskan bahwa siapapun yang berhasil merebut lonceng dari tangannya akan lolos dan berhak pergi ke pulau terlarang tersebut. Akhirnya turnamen dimulai, di mana para murid mulai menyerang Lu Sheng, namun karena ia terlalu OP, para murid langsung tumbang dengan sekejap. Kemudian salah satu murid bernama Guizhou mencoba menyerangnya. Dengan kekuatan bayangan, Guizhou berhasil menangkap Lu Sheng, namun Lu Sheng dengan mudah lepas dari jurus Guizhou. Setelah kekalahan Guizhou, Su Kong maju untuk melawan Lu Sheng. Dengan kekuatan kehampaan, Su Kong mampu bergerak secepat The Flash. Setelah pertarungan singkat, Su Kong mampu membuat lonceng yang berada di tangan Lu Sheng terlepas. Melihat adanya kesempatan, ia mencoba mengambil lonceng tersebut. Namun dengan kekuatan Lu Sheng, lonceng tersebut mempunyai kesadaran dan pergi menuju ke sebuah desa. Guizhou dan Su Kong yang melihat hal itu segera menuju ke desa. Guizhou dengan kekuatannya mulai memporak-poranda desa, sedangkan Su Kong yang melihat lonceng segera mengejarnya. Ketika Su Kong hampir mendapatkan lonceng itu, ia sempat melihat bocah yang hampir tertimpa gerobak akibat kekuatan Guizhou. Melihat hal tersebut, Su Kong pun segera menyelamatkan bocah tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan si bocah, Guizhou berpikir Su Kong gagal mendapatkan lonceng, namun ternyata lonceng tersebut sudah berada di tangannya. Mengira pertarungan berakhir, tiba-tiba Su Kong diserang oleh Yu Xing. Dengan kekuatan telekinesis, Yu Xing melemparkan beberapa bambu ke arah Su Kong. Sedangkan Su Kong segera menghindar serangan dari Yu Xing. Akan tetapi serangan Yu Xing belum berakhir. Ia memecahkan bambu menjadi serpihan kayu, kemudian menyerang dari arah belakang yang membuat Su Kong tidak bisa menghindar. Akibat serangan tersebut, Su Kong terpaksa kehilangan lonceng yang berada di tangannya. Di tempat lain, setelah selesai menjadi mentor, Lu Sheng bertemu abangnya bernama Lu Xiu, yang kemudian mereka berdua menghadap ke ayahnya dan memberikan Lu Xiu sebuah pedang warisan leluhur sebagai bekal memasuki pulau terlarang. Perlakuan ayahnya terhadap Lu Xiu membuat Lu Sheng sedikit cemburu. Di sisi lain, setelah pertarungan, Su Kong dirawat teman seperguruannya bernama Feng Hui, Liu Zi, Xiao, Xikong, Lao Shan, dan Ning Ze. Sedangkan Su Kong yang sedang turu sempat bermimpi ketika ia dikirim oleh masternya untuk menjadi murid di Sakte Pedang. Masternya berharap Su Kong mampu mengasah kekuatan kemampuan yang dimilikinya, namun sebagai bayaran mengirim Su Kong sebagai murid. Master dan teman seperguruan Su Kong harus menjadi budak pekerja di Sakte Pedang. Sementara itu, Sakte Pedang dan Sakte Yu Xi bekerjasama mengirim murid terbaik untuk pergi ke pulau terlarang. Dengan meletakkan sebuah batu akik di sebuah altar, satu persatu murid Sakte Yu Xi dan Sakte Pedang dikirim ke pulau terlarang. Di tempat lain, teman seperguruan Su Kong mulai rapat guna membahas cara masuk ke pulau terlarang. Setelah mendapatkan rute masuk ke pulau terlarang, mereka segera membangunkan Su Kong yang sedang turu.
Kemudian Feng Hui menjelaskan bahwa mereka akan membantu Sukong masuk ke dalam pulau tersebut. Sedang Sukong sempat bingung kenapa teman-temannya rela membantunya untuk masuk ke pulau itu. Singkat cerita, Sukong bersama teman-teman seperguruan pergi menuju ke altar. Setibanya di sana, mereka mulai menyerang penjaga altar dan berhasil masuk ke dalam pulau itu. Setelah tiba di pulau, Sukong dan teman seperguruannya mulai menyusuri pulau. Tak lama berselang, mereka menemukan mayat berserakan. Rupa-rupanya mayat-mayat tersebut merupakan ulah Lu Xiu yang ingin menyingkirkan para pesaingnya untuk mendapatkan senjata pusaka. Lu Xiu kemudian yang melihat Sukong dan teman-temannya memberikan kesempatan 3 gerakan. Jika mereka berhasil kabur dari gerakan tersebut, Lu Xiu akan membiarkan Sukong dan teman-temannya pergi. Pertarungan pun dimulai. Gerakan pertama, Lu Xiu mengeluarkan pedangnya dan keluarlah seekor naga. Serangan tersebut tidak mampu dihindari Sukong, bahkan dengan kecepatannya. Gerakan kedua, Lu Xiu menyatu dengan pedang dan berubah menjadi naga. Liu Zi yang mempunyai jurus penguat tubuh mencoba menahannya, namun serangan Liu Zi terlalu OP yang membuat Liu Zi tewas. Gerakan ketiga, Lu Sui mengerahkan pedangnya ke langit. Sesaat kemudian muncul 2 ekor naga hitam dan putih. Setelah serangan Lu Xiu diluncurkan, tiba-tiba Lu Sheng datang dan menahan serangan tersebut. Kemudian Lu Sheng menyuruh Sukong dan teman-temannya untuk pergi. Setelah Sukong pergi, pertarungan kakak beradik dimulai. Lu Sui dengan teknik naga dan Lu Sheng dengan Susanoo. Setelah lolos dari Lu Xiu, Sukong beserta teman-temannya tiba di sebuah goa. Di tempat tersebut, Sukong mulai kena mental karena Liu Zi telah tewas. Sukong juga menyadari bahwa teman seperguruannya datang ke pulau terlarang bukan untuk membantunya, melainkan tujuan lain. Kemudian saat Sukong menyentuh pedang buatan masternya, ia melihat sebuah ilusi masa depan, di mana sebuah bencana besar terjadi di benua bintang. Akhirnya, Xiao menjelaskan bahwa masternya memerintahkan ia dan teman-temannya untuk menghancurkan senjata pusaka dengan menggunakan pedang buatan masternya. Ilusi yang dilihat Sukong merupakan penglihatan masternya yang akan terjadi di masa depan. Saat seorang mendapatkan senjata pusaka, maka benua bintang akan mendapatkan bencana besar. Namun Sukong masih bingung kenapa masternya rela menjadi budak hanya untuk mengirim Sukong belajar di sakte. Padahal masternya mengetahui bahwa senjata pusaka akan mendatangkan bencana. Di tengah mereka mendongeng, si Kong tiba-tiba datang dan mengajak Sukong dan yang lainnya untuk melihat ke dalam goa. Setelah mereka masuk ke dalam goa, Sukong dan yang lainnya menemukan para murid yang sudah menjadi batu. Tak lama berselang, mereka juga menemukan sepotong tangan. Ketika mereka mendekati tangan tersebut, tiba-tiba tangan itu bergerak. Karena penasaran, Sukong dan yang lainnya pun mengikuti tangan tersebut. Rupa-rupanya tangan tersebut milik Cai Qing, pemimpin sakte Yuxi yang mempunyai kekuatan rawa rontek. Cai Qing mampu hidup kembali bahkan setelah tubuhnya terpotong-potong. Sedangkan Sukong dan temannya terkejut melihat kekuatan Cai Qing, mereka pun segera pergi meninggalkan goa. Setelah keluar dari goa, Sukong mendengar suara teriakan. Suara tersebut berasal dari Yu Xing yang sedang dikejar oleh siluman Werok. Sedangkan Yu Xing yang melihat Sukong beserta kelompokannya menyuruh mereka segera kabur karena siluman Werok tersebut mempunyai kulit yang tebal. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Selain kulit yang tebal, siluman Werok juga bergerak dengan lincah yang membuat Sukong dan yang lainnya kesulitan. Namun ketika Ningzi menembakkan panah ke arah dada siluman Werok, serangan Ningzi membuat siluman Werok terdorong mundur. Dan pada akhirnya, Sukong dan yang lainnya mengetahui kelemahan siluman tersebut. Setelah mengetahui letak kelemahan siluman Werok, Sukong dan yang lainnya terus berupaya menyerang titik lemah siluman Werok.
sedang siluman yang merasa terancam mengeluarkan ulti Guard ke arah Feng Hui. Serangan tersebut membuat Feng Hui menjadi batu. Setelah kematian Feng Shui, ternyata siluman tersebut mampu menyerap kekuatan dari orang yang sudah tewas. Singkat cerita, pertarungan kembali berlanjut. Kali ini Xiao yang terdesak. Sukong yang melihat Xiao segera menolongnya, sedang Sikong mencoba membantu dengan mengendarai Weruk tersebut. Namun Weruk yang merasa tidak ingin ditumpangi, membanting dan melempar Sikong ke arah bebatuan. Siluman Weruk kemudian menuju ke arah Sukong yang kebetulan sedang ngecas kekuatan. Dengan menyalurkan kekuatan ke dalam pedang, Sukong berhasil menusuk dada siluman Weruk tersebut. Kuplek. Setelah kematian siluman Weruk, kekuatan yang diserap siluman Weruk berpindah ke Sukong yang membuat ia mendapatkan sedikit buff. Di lain sisi, karena luka yang terlalu parah, akhirnya Sikong tewas. Sementara itu, Lu Sheng berhasil membunuh kakaknya, Lu Xiu, dan mengambil pedang miliknya. Scene kembali di mana Yu Xing mengajak Sukong dan temannya yang tersisa untuk keluar dari pulau larangan. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah altar yang menghubungkan pulau dengan dunia luar. Namun saat Yu Xing meletakkan batu akik untuk membuka portal gagal terbuka. Rupa-rupanya selama senjata pusaka belum didapatkan, siapapun tidak bisa keluar dari pulau tersebut. Tak lama berselang, Cai Xing, pemimpin sakte Yuxi, beserta 4 pengawal hantu yang mampu berkamuflase layaknya bunglon tiba-tiba menyerang. Setelah pertarungan singkat, Yu Xing, Sukong, dan yang lainnya berhasil ditangkap para pengawal hantu. Ketika hendak dieksekusi, Sukong mencoba bernegosiasi dengan Cai Xing untuk bekerjasama mendapatkan senjata pusaka. Setelah menemukan senjata pusaka, pertarungan dilanjutkan untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan senjata pusaka tersebut. Sebelum Cai Xing membuat keputusan, tiba-tiba segerombolan siluman Weruk mulai datang. Melihat banyaknya siluman Weruk, mereka semua pun memutuskan untuk kabur. Di tengah pelarian, 2 orang pengawal Cai Xing terbunuh oleh siluman tersebut. Sampainya mereka tiba-tiba di sebuah tebing, dan singkat cerita saat Xiao sedang kabur, ia sempat menjatuhkan pedang buatan masternya. Xiao mencoba mengambil kembali pedang tersebut. Anjir, kuplok gimana ya, cok? Setelah berhasil mendapatkan pedangnya kembali, salah satu siluman Weruk menembakkan ulti Guard. Xiao yang melihat serangan itu mencoba menahan menggunakan pedang miliknya. Tak lama berselang, ledakan terjadi yang membuat mereka terjatuh dan mendarat di atas sebuah altar berbentuk lingkaran. Salah satu siluman Weruk ikut menumpang ke dalam lingkaran tersebut. Karena banyaknya penumpang, altar pun mulai runtuh. Mengetahui hal tersebut, Lao Shan mengorbankan dirinya untuk menjatuhkan siluman Weruk ke dasar jurang. Akibat dari goncangan yang dibuat siluman Weruk sebelumnya, lingkaran altar pun mulai luntuh. Yu Xing mencoba menahan lingkaran dengan kekuatan telekinesis miliknya. Di tengah situasi sulit, Sukong teringat perkataan gurunya untuk mempelajari kekuatan Sukong saat berada di sakte, dan ia juga teringat kejadian di mana rekan-rekannya tewas selama pertarungan. Akhirnya Sukong mengerti tujuan master memasukkannya ke dalam sakte, yaitu mempelajari kekuatan yang dimiliki oleh untuk melindungi teman-temannya. Setelah mendapatkan pencerahan, Sukong memutuskan memecahkan lingkaran. Dengan kecepatan melebihi cahaya, Sukong menyalurkan kekuatannya untuk menyelamatkan teman-temannya termasuk Cai Xing beserta pengawalnya.
Setelah berhasil selamat, ketegangan sempat terjadi antara sakte Yuxi dengan Yue Xing. Namun Sukong segera mengajukan negosiasi yang ia tawarkan ke Cai Xing sebelumnya. Dan akhirnya Cai Xing pun setuju bekerjasama dan pertarungan akan dilanjutkan saat mereka menemukan senjata pusaka tersebut. 你跟这帮贱奴为伍，玉溪死鬼已死剩2人，再分胜负，不走完这条路，谁都不能。我将一股封存。 Setelah kesepakatan terjadi, mereka tiba di sebuah ruangan. Di dalam ruangan, terdapat sosok mayat yang mengenakan sebuah topeng. Cai Xing mengira bahwa topeng tersebut merupakan senjata pusaka. Ketika Cai Xing ingin mengambil topeng tersebut, tiba-tiba dari arah belakang Cai Xing ditusuk oleh salah satu pengawalnya. Setelah mengkhianati Cai Xing, si pengawal segera mengambil topeng tersebut. Namun sesaat setelah mengambil topeng, tubuh si pengawal tiba-tiba terbakar menjadi abu. Dalam berselang, pintu keluar dari ruangan tersebut juga tertutup, disusul dengan atap runtuhan yang semakin turun. Singkat cerita, Yu Xing menemukan sebuah mekanisme untuk membuka pintu ruangan dengan cara menginjak tombol yang berada di masing-masing sudut ruangan. Namun saat salah satu meninggalkan tombol, pintu ruangan kembali tertutup. Akhirnya dengan kekuatan telekinesis, Yu Xing memindahkan patung untuk menggantikan menekan tombol tersebut. Setelah pintu terbuka, Sukong dan yang lainnya pergi meninggalkan ruangan, meninggalkan Yu Xing sendirian. Melihat Yu Xing terjebak, Sukong segera menyalurkan kekuatannya untuk menyelamatkan Yu Xing. Setelah berhasil selamat, Yu Xing merasa berhutang budi kepada Sukong karena telah menyelamatkannya. Sedangkan Xiao yang melihat kekuatan Sukong, memberikan pedang buatan masternya dan menyerahkan misi penghancuran senjata pusaka kepadanya. Akhirnya mereka tiba di sebuah makam di mana senjata pusaka disimpan. Saat mencoba membuka pintu makam, pintu tersebut tidak bisa terbuka. Dari arah belakang, pengawal sakte Yuxi tiba-tiba dibunuh Lu Sheng. Lu Sheng juga menjelaskan pintu makam tidak bisa terbuka sebelum semua simbol yang berada di pintu itu padam. Dan cara memadamkan simbol tersebut adalah dengan membunuh. Rupa-rupanya, alasan Lu Sheng membiarkan Sukong kabur saat melawan Lu Xiu agar Sukong Kong dan lainnya bisa jadi tumbal untuk membuka pintu makam tersebut. Sekarang, tersisa 2 simbol. Dengan pedang yang didapatkan setelah membunuh Lu Xiu, Lu Sheng menyerang dengan jurus milik abangnya. Sesaat setelah Liu Xiu melancarkan serangannya, Sukong segera memindahkan Xiao, Yu Xing, dan Chen Xing dengan kecepatan. Namun ketika akan menyelamatkan Ning Ze, Sukong dihadang Lu Sheng yang membuat Ning Xi terbunuh di tangan Lu Sheng. Setelah kematian Ning Xi, tersisa 1 nyawa untuk dibunuh. Sukong yang melihat Ning Xi tewas segera menyerang Lu Sheng. Pertarungan terjadi antara Sukong dan Lu Sheng terjadi. Anjir, kuplek. Awalnya Sukong berhasil memojokkan Lu Sheng, namun Lu Sheng mempunyai Susasono berhasil menangkap Sukong. Sedangkan Sukong yang mengetahui bahwa dirinya tidak bisa menang, melemparkan pedang ke arah Xiao dan menyerahkan misi kepadanya. Sementara itu, Sukong mulai dihajar oleh Susanoo milik Lu Sheng. Xiao mencoba menyelamatkan Sukong, namun Yu Xing mencegah Xiao karena tidak ada yang bisa melawan Lu Sheng dengan Susanoo-nya. Sedangkan Sukong rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan benua bintang. Sabarnya Sukong tewas di tangan Lu Sheng. Setelah kematian Sukong, pintu makam pun terbuka. Xiao yang tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Sukong bergegas masuk ke dalam makam. Sedangkan Yu Xing mencoba menahan Lu Sheng dengan telekinesisnya. Namun, Lu Sheng berhasil lolos dan segera menyusul Xiao ke dalam makam. Ketika Xiao ingin menghancurkan senjata pusaka yang berupa topeng, kemudian Lu Sheng mematahkan pedang miliknya dan membuat sebuah ledakan besar.
Ledakan itu mengenai Xiao hingga terpental keluar makam. Singkat cerita, Lu Sheng berhasil mendapatkan topeng dan segera memakainya. Setelah Lu Sheng memakai topeng, ia berubah menjadi Raja Iblis. Rupa-rupanya, topeng tersebut merupakan jebakan untuk membangkitkan Raja Iblis. Sedangkan semua jebakan yang dihadapi sebelumnya semata-mata hanya untuk mendapatkan tubuh terbaik untuk Raja Iblis. Setelah kebangkitan Raja Iblis, semua siluman Wero yang berada di pulau tersebut tiba-tiba berkumpul. Di saat yang bersamaan, pulau terlarang mulai runtuh yang akan menghantam benua bintang. Kemudian para siluman Wero segera bersiap untuk menyerap kekuatan penduduk yang tewas akibat jatuhnya pulau terlarang. Di sisi lain, Caixing memutuskan menghidupkan Sukong karena ia berpikir kalau Sukong yang mampu melawan Raja Iblis. Kemudian dengan kekuatan rawa rontek miliknya, Caixing mulai menyalurkan kekuatan miliknya, sedang Yu Xing mencoba menahan para siluman Wero. Di luar pulau, pemimpin Sakte Pedang memerintahkan seluruh muridnya untuk membuat sebuah formasi pedang. Setelah formasi terbentuk, ribuan pedang membentuk sebuah jaring untuk menahan jatuhnya pulau terlarang. Namun karena besarnya pulau, formasi pedang perlahan mulai hancur. Di lain sisi, Yu Xing yang kesulitan melawan monster Wero memutuskan menghancurkan jembatan guna memberi sedikit waktu Caixing untuk menghidupkan Sukong. Yu Xing ingin membalas budi Sukong yang telah menyelamatkannya. Dengan kekuatan Caixing, Sukong terbangun di sebuah tempat misterius. Di tempat itu, ia bertemu sosok misterius. Rupanya pria tersebut adalah Sukong yang sudah menjadi Maharaja 1000 tahun kemudian. Singkat cerita, Maharaja Sukong memberitahukan Sukong bahwa ia mempunyai kekuatan baru berupa kecepatan yang mampu membuka ruang dan waktu. Namun kekuatan Sukong yang sekarang masih belum mampu mengalahkan Raja Iblis. Tetapi Sukong tetap memaksa untuk kembali guna melindungi teman-temannya dan semua penduduk benua bintang. Setelah Sukong kembali hidup, ia segera menyelamatkan Xiao yang hendak diserang dan mengirimnya ke luar pulau. Kemudian Sukong kembali menuju ke pulau dan menghentikan waktu jatuhnya pulau terlarang. Setelah berhasil menghentikan jatuhnya pulau, Sukong kembali ke dalam pulau dan dengan sekejap berhasil membunuh semua siluman Wero. Akhirnya, pertarungan epik terjadi antara Raja Iblis melawan Sukong. Sukong lalu membawa Raja Iblis ke udara dan jual beli serangan terjadi. Raja Iblis mengeluarkan 7 naga untuk menyerang Sukong, sedang Sukong membalas serangan dengan sebuah awan petir. Serangan Sukong masih bisa ditahan Raja Iblis. Kemudian Raja Iblis mengeluarkan Perfect Susaono dan berhasil memukuli Sukong hingga keluar angkasa. Wow. Mengetahui dirinya tidak bisa menang, Sukong membuka ruang dan waktu dan mengirim 1000 tahun kemudian, di mana Sukong sudah menjadi Maharaja. Di hadapan Maharaja, Sukong Raja Iblis bagaikan semut. Hanya dengan sebuah sentilan dari Maharaja membuat Raja Iblis menjadi debu dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Forbidden Zone. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.